Jelang Puncak Haji 2022 pada 8 Juli mendatang, anggota Komisi 8 DPR meninjau langsung lokasi penginapan jemaah haji Indonesia di Mekah. Para anggota Dewan mengecek kelaikan dan fasilitas untuk jemaah Indonesia. Komisi 8 DPR mengapresiasi pelaksanaan ibadah haji di tahun ini. Hal ini karena jemaah mengaku puas terhadap layanan akomodasi dan catering di Mekah. Sejumlah ruangan dicek, termasuk kamar jemaah. Selain itu, ragam makanan pada catering jemaah haji juga diperiksa terkait pemenuhan masalah menu dan gizi jemaah selama beribadah. Sejauh ini bagus, juga saya lihat petugas haji ini cukup aktif ya. Saya lihat mungkin kita besok juga akan berkomunikasi diskusi dengan para petugas haji tentang bagaimana situasi lapangan, kondisi jemaah kita juga. Nah, memang tadi ada yang sempat saya bahas juga dengan teman-teman di Kementerian Agama itu, kalau satu kamar bisa 5 sampai 6 orang. Pengennya memang kalau bisa ya 3 atau standarnya sama lah gitu loh. 3 atau 4 orang gitu satu kamar. Jadi karena biaya haji itu kan per jemaah sama. Nah, masalah pemerataan kapasitas kamar ini mungkin salah satu yang juga akan kita tanyakan, yang akan kita perjuangkan untuk tahun mendatang, supaya kalau 4 ya 4, jangan 5, jangan ada yang 3, ada yang 6 gitu loh. Informasi paling baru rangkaian ibadah jemaah haji Indonesia di Tanah Suci, kita tanyakan jurnalis Kompas TV Niti Anissa di Mekah, Arab Saudi. Assalamualaikum Niti, Kementerian Agama sudah menetapkan 1 Zulhijjah pada tanggal 1 Juli. Bagaimana dengan pemerintah Arab Saudi? Apakah sudah ditetapkan kapan puncak haji untuk wukuf di Arafah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Radi dan juga saudara di tanah air. Betul, memang ada perbedaan kalau pemerintah atau Kementerian Agama di Indonesia menetapkan bahwa tanggal 1 Zulhijjah ini masih akan lusa begitu ya. Sementara kalau pemerintah Arab Saudi semalam sudah menetapkan tanggal 1 Zulhijjah jatuh pada hari ini, tanggal 30 Juni. Artinya kalau kita hitung kemudian tanggal 9 Zulhijjah akan menjadi puncak wukuf atau puncak dari rangkaian ibadah haji, di mana para jemaah haji tidak hanya dari Indonesia tapi juga dari seluruh dunia akan mulai bergerak ke Padang Arafah untuk menunaikan ibadah wukuf. Nah, yang menjadi daya tarik tersendiri adalah karena tanggal 9 Zulhijjah atau kalau tahun Masehi adalah tanggal 8 Juli tadi, ini berarti artinya jatuh pada hari Jumat. Nah, ini disebut dengan Haji Akbar. Haji yang ditunggu-tunggu oleh jemaah haji seluruh dunia karena jatuh pada hari Jumat dan dianggap memiliki suatu pahala tersendiri begitu ya. Jadi ini hanya terjadi 5 tahun sekali, di mana para jemaah haji tidak hanya dari Indonesia tapi juga dari jemaah haji seluruh dunia menanti-nanti kesempatan atau panggilan untuk bisa menunaikan puncak haji di Haji Akbar hari Jumat ini. Tentu ada beberapa imbauan yang harus diperhatikan. Kalau hari Jumat Haji Akbar artinya akan lebih banyak lagi jemaah haji dari seluruh dunia yang akan menunaikan ibadah haji. Anda bisa membayangkan meskipun selama pandemi ini pemerintah Arab Saudi membatasi kuota, rata-rata setiap negara hanya bisa mendapatkan 50% kuota jemaah haji. Nah, tentu tetap akan terjadi kepadatan mulai dari di Padang Arafah, bermalam di Musdalifah hingga kemudian melempar jumroh di Mina. Ada beberapa imbauan yang memang harus diperhatikan tadi, terutama bagi jemaah haji Indonesia. Baik, Nitya, lalu bagaimana dengan cuaca di Mekah saat ini? Apa saja yang menjadi imbauan bagi jemaah haji Indonesia yang saat ini melaksanakan ibadah di sana? Cuaca ini menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan oleh jemaah haji Indonesia. Memang kita terbiasa dengan cuaca yang cukup panas ya, Radi. Tapi kalau di sini kan tidak main-main, 45 derajat dan diprediksi bahkan nanti ketika puncak haji yaitu wukuf di Arafah bisa mencapai 50 derajat Celcius. Kalau sekarang saya sudah merasakan panasnya. Ini hari ketiga saya berada di Mekah dan mulai membiasakan diri dengan udaranya yang kering, anginnya cukup kencang, tapi tetap panasnya luar biasa. Nah, mengenai panas ini, sengatan panas, maka jemaah haji Indonesia diimbau untuk tidak memaksakan diri menjelang puncak haji atau wukuf di Arafah. Ada tanggal-tanggal di mana bus sholawat yang lewat di belakang saya ini namanya adalah bus sholawat, bus yang 24 jam mengantarkan jemaah haji Indonesia dari hotel ke Masjidil Haram. Nah, dari tanggal 5 sampai tanggal 13 Zulhijjah
ini bus selawat tidak akan beroperasi. Alasannya ada dua. Yang pertama adalah karena memang bus selawat ini akan dialihkan untuk membawa ke mobilisasi jemaah haji Indonesia dari hotel masing-masing kemudian ke puncak tadi Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Tapi alasan yang kedua yang juga alasan yang sangat krusial menurut saya, karena jemaah haji Indonesia kurang lebih begitu ya Radi, diminta untuk beribadah di hotel saja. Kalaupun di Masjidil Haram, hanya untuk menunaikan sholat fardu saja. Jadi kalau untuk ibadah yang lain diimbau untuk melaksanakannya di pemondokan supaya menjaga kondisi fisik, terhindar dari sengatan panas dan bisa mempersiapkan diri lebih baik untuk menuju ke puncak haji yaitu wukuf di Arafah. Sudah sangat padat Mekah, semalam saya ke Masjidil Haram, suasananya juga sangat padat. Jemaah haji dari seluruh dunia juga sudah berdatangan, yang secara fisik memang cukup berbeda dengan jemaah haji Indonesia. Dan total sebenarnya jemaah haji Indonesia ini sudah berkisar 83.000 Radi yang berada di Indonesia. Artinya sudah 80%. 20.000 lagi akan datang secara bertahap dan terakhir akan tiba tanggal 3 Juli. Radi. Ya. Total ada 100.000 lebih ya jemaah haji Indonesia yang akan melaksanakan ibadah di Tanah Suci, dan semoga pelaksananya semua di sana lancar, termasuk Anda juga di sana Nitya. Sehat-sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum.